Okay, I get it. Moving on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film animasi komputer ya yang berjudul Soul. Soul ini merupakan film bergenre petualangan komedi fantasi Amerika Serikat yang udah dirilis tahun 2020 kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang guru musik bernama Joe Gardner yang bermimpi menjadi musisi jazz. Sayangnya nih ya, saat mimpinya udah hampir aja kecapai, dia mengalami kecelakaan yang membuat jiwanya berada di alam akhirat. Penasaran sama filmnya? Langsung aja kita check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang guru musik bernama Joe Gardner yang sedang mengajar muridnya. Walaupun belum berjalan baik nih ya, namun ada ketika seorang murid bernama Connie memainkan trompetnya dengan cukup apik sampai teman-temannya menertawakannya. Melihat hal itu, si Joe ini mencoba untuk bercerita tentang awal mula dia mengenal musik dan jatuh cinta padanya sambil memainkan piano. Sesaat setelah itu dia mendapatkan surat dari kepala sekolah yang menyatakan dia bukan lagi guru paruh waktu tetapi guru musik tetap di sekolahnya. Setelah itu di tempat jahit ibunya, ibu Joe ini sangat bersyukur karena anaknya sudah mempunyai pekerjaan tetap. Tak berapa lama dia mendapat telepon dari murid lamanya bernama Curly yang mengajaknya bermusik. Joe pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Di sana dia menjajal kemampuannya bersama grup Dorothy Williams. Saat mulai bermusik dan memainkan pianonya, si Joe ini pun terhanyut hingga akhirnya para pemain yang lain begitu takjub melihatnya. Dan Dorothy, si pemain saksofon, memintanya untuk kembali datang besok malam. Mendengar hal itu, Joe pun merasa sangat senang. Saking senangnya nih ya, dia tidak memperhatikan jalan sampai dia terjatuh ke sebuah lorong dan tiba-tiba dia berubah menjadi makhluk biru. Di sana dia berada di alam yang berbeda dan sedang menuju sebuah cahaya terang bersama makhluk biru lainnya atau kita sebut saja jiwa. Jadi ya guys, si Joe ini sekarang berada di alam sesudah kematian. Joe yang belum menerima kematiannya pun mencoba untuk lari nih sampai akhirnya dia jatuh dari jalan itu. Dia pun akhirnya jatuh ke sebuah dunia dan di sana dia bertemu dengan Jerry. Jerry pun menjelaskan bahwa Joe jatuh di alam sebelum kehidupan. Jerry pun kemudian memperkenalkan dunia itu pada Joe dan saat Joe bertanya bagaimana jiwa-jiwa itu ke bumi, Jerry pun menunjukkan gerbang bumi. Setelah mendengar hal itu, Joe pun mencoba menyelinap ke sana tanpa diketahui Jerry. Namun Joe ini tidak berhasil nih ke bumi karena saat dia mencoba masuk pasti dia akan kembali lagi. Karena Joe ini tidak mau kembali ke alam sesudah nih ya, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi mentor dengan nama Dr. Borgensen. Kok namanya berubah kak? Ya iya berubah karena kan sebenarnya dia ini nggak ditugaskan untuk jadi mentor. Tak berapa lama Terry si penghitung jiwa datang nih dan mengabarkan Jerry bahwa ada jiwa yang hilang. Sementara itu Joe pun mencoba kabur dengan mengikuti seminar para mentor. Jerry pun kemudian menjelaskan tugas para mentor nih. Setelah itu Jerry memberikan setiap mentor satu jiwa baru. Kak, Jerry sama Terry itu apa sih sebenarnya? Bahasa gampang buat kita itu adalah kita sebut saja malaikat. Jerry itu malaikat di sana cuma terkenal dengan dua nama yaitu Jerry dan Terry. Next, dan saat Jerry ini memanggil jiwa baru untuk Joe, jiwa baru itu tidak ada. Ternyata jiwa baru itu adalah seorang jiwa yang tidak mau ke bumi nih dan setelah itu mereka pun masuk ke tempat di mana ada banyak kenangan Dr. Borgensen. Jadi ya guys, setiap jiwa baru di sana itu diberi namanya pakai nomor. Nah, si Joe ini dapat nomor 22. Jiwa yang dipanggil 22 itu kemudian menjelaskan sudah banyak mentor yang gagal menanganinya. Dan pada akhirnya nih ya, si Joe ini pun jujur kalau dia itu bukan Borgensen. Jiwa 22 pun kemudian melihat kehidupan asli Joe. Mereka pun melihat kehidupan Joe yang menyedihkan. Akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk membuat Joe kembali ke tubuhnya dan dua-dua tidak harus ke bumi. Kak, kenapa sih dua-dua nggak mau ke bumi? Karena si dua-dua ini berpikiran kalau hidup di bumi itu tidak menyenangkan. Joe pun kemudian berusaha mencari simbol api yang harus dimiliki dua-dua nih. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke ruang segalanya. Jadi guys, setiap jiwa baru itu mempunyai pas atau sebuah lingkaran yang ada di tubuhnya. Nah, lingkaran itu tuh harus penuh simbolnya sampai akhirnya dia bisa turun ke bumi. Makanya mereka berdua ini sama-sama sedang mencari potensi si dua-dua ini biar simbol apinya ada. Namun sayangnya setelah
setelah sekian lama mencari, simbol api tidak muncul-muncul nih. Sampai akhirnya waktu menjadi mentor pun habis dan Joe harus kembali ke alam sesudah. Namun dua-dua ini mencoba mengulur waktu untuk Joe nih. Dua-dua pun kemudian mengajak Joe ke ruang antara jasmani dan rohani. Mereka pun kemudian pergi bersama Moonwit yang bisa mengantar jiwa yang tersesat kembali ke tubuhnya. Saat Moonwit membuatkannya lingkaran untuk kembali, Joe ini mendapati dirinya berada di rumah sakit. Joe yang sudah tak sabar pun ceroboh masuk ke lubang yang jatuh bersama dengan dua-dua. Dan ternyata guys, yang masuk ke tubuh Joe adalah dua-dua, sedangkan Joe sendiri menjadi seekor kucing. Mereka kemudian memutuskan mencari Moonwit nih sebelum pemilik kucing mengambil kucingnya yang sekarang menjadi Joe. Melihat bumi yang masih begitu asing untuk dua-dua, dia pun tidak tahan nih dan mencoba kabur. Joe kemudian mengejarnya. Joe pun menemukannya dan mencoba memberi makan untuk si dua-dua nih karena si dua-dua ini merasa lapar. Setelah itu mereka pun kembali mencari Moonwit dan akhirnya menemukan Moonwit yang menjadi manusia. Moonwit pun kemudian menjelaskan cara mereka untuk kembali nih dan sementara itu Terry sendiri masih sibuk mencari jiwa yang hilang. Joe dan kucing pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Joe. Joe kemudian mendapat telepon dari Curly yang menyuruhnya mengenakan penampilan terbaik agar tidak diganti. Diganti dari apa kak? Diganti dari pemain piano di grup Dorothy Williams. Tak berapa lama, si Connie datang nih, murid Joe yang ingin berhenti main musik jazz. Dua-dua pun akhirnya mencoba mengobrol nih dengan Connie. Connie pun mencoba mendemonstrasikan musiknya dan itu membuat dua-dua takjub. Dua-dua pun akhirnya setuju nih untuk membantu Joe lebih jauh setelah melihat Connie. Sementara itu, akhirnya si Terry ini menemukan jiwa yang hilang. Jiwa yang hilang itu adalah Joe dan Terry pun memutuskan untuk mencari Joe di bumi. Di sisi lain, si Joe dan dua-dua ini pergi ke barbershop untuk merapikan rambut Joe. Di barbershop sendiri, si dua-dua ini bercerita tentang banyak hal juga mendapatkan hal baru dari menjadi manusia. Melihat bagaimana cara dua-dua berkomunikasi dengan teman-temannya, si Joe ini pun menyadari bahwa setiap orang punya dunia masing-masing. Sementara itu, si Terry ini mulai mencari keberadaan Joe. Saat mencoba menangkap Joe, Terry ini malah salah orang dan menangkap temannya Joe. Di sisi lain, Joe dan dua-dua sedang menuju tempat perjanjian bersama Moonwit. Dan tak sengaja nih ya, si dua-dua ini merobek celananya dan mengharuskan mereka ke tempat ibu Joe. Saat menunggu kereta bawah tanah, dua-dua ini melihat pemain musik jalanan dan terpukau. Sesampainya di tempat ibu nih ya, si dua-dua mencoba mengutarakan isi hati Joe. Setelah mendengar itu semua, ibunya Joe merasa bangga dan mengganti pakaian Joe dengan pakaian yang dulu pernah dikenakan ayahnya Joe. Mereka pun kemudian pergi ke tempat Dorothy untuk bermusik. Sebelum itu, si dua-dua ini mencoba untuk sejenak menikmati bagaimana kehidupan di bumi. Dua-dua pun mengutarakan isi hatinya setelah semua yang dia lewati pada Joe. Tak berapa lama, si Moonwit pun datang nih, dan di sini si dua-dua ini udah mulai suka sama kehidupan di bumi. Dia pun akhirnya mencoba kabur nih karena tidak mau pergi dari bumi. Saat saling kejar nih ya, Joe dan dua-dua pun akhirnya tertangkap. Jiwa mereka pun kembali ke alam sebelum. Di sana, Joe dan dua-dua berdebat nih. Setelah itu, dua-dua pun mendapatkan apinya untuk bisa menuju bumi. Namun dia menyerahkannya pada Joe dan pergi menghilang. Joe yang masih bingung apa tujuan tanda api pun kembali ke bumi nih dengan menggunakan lingkaran milik dua-dua. Sedangkan dua-dua sendiri kembali ke ruang antara jasmani dan rohani. Saat kembali ke tubuhnya sendiri, si Joe ini dengan bangga bahwa dia memang memiliki takdir sebagai pemain jazz. Setelah itu, penampilan pun berlangsung dan sukses. Dan setelah selesai, Joe ini tidak merasakan hal yang berbeda setelah mampu mencapai impiannya. Saat pulang ke rumah, Joe ini mencoba memainkan pianonya dengan lesu dan melihat benda-benda yang dikumpulkan dua-dua. Kemudian dia pun mencoba merangkai lagu melalui benda-benda itu. Seketika itu dia mengenang semua kehidupannya. Dan saat dia terhanyut bermain piano, jiwa dia pun mampu masuk ke dalam ruang antara jasmani dan rohani. Di sana dia bertemu lagi nih dengan Moonwit dan mencoba mencari dua-dua. Namun sayangnya guys, dua-dua ini sudah menjadi jiwa yang hilang. Kak, kenapa sih disebutnya jiwa yang hilang? Jadi ya, jiwa yang hilang itu adalah ketika kamu mempunyai obsesi yang begitu tinggi pada satu hal. Next, mereka pun mencoba menangkap dua-dua nih, namun dia terlalu gesit. Dua-dua pun akhirnya kabur ke alam sebelum nih, dan Joe mencoba mengejarnya. Saat mencoba memberi pengertian pada dua-dua, si Joe ini malah dimakan sama si dua-dua ini. Saat di dalam tubuh dua-dua, si Joe ini menemukan dua-dua yang sedang mendengar banyak ocehan dari para mentor termasuk dirinya. Joe sempat kalah nih saat melawan bayangan hitam itu, namun si Joe ini membawa sebuah benda dari bumi
bumi untuk menyadarkan dua-dua. Akhirnya dua-dua pun sadar nih guys, dan dia pergi menuju ke bumi dengan ditemani Joe. Joe pun kemudian melepaskan genggamannya nih dan membiarkan dua-dua pergi menuju tempatnya di bumi. Sedangkan Joe sendiri berada di jembatan alam sesudah nih, namun karena keberhasilannya membuat dua-dua hidup di bumi, si Jerry memberikan kesempatan Joe untuk hidup kembali. Joe pun kemudian menjadi manusia lagi dan menjalani hidupnya dengan baik. Film pun berakhir. Oke guys, dari film ini kita sama-sama belajar nih bahwa umur itu nggak ada yang tahu dan setiap detiknya itu akan selalu berharga ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita punya. So, jalani hidup kamu di setiap menitnya ini dengan penuh makna ya. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share, dan kalau kalian ingin berteman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.